saya Perspektif Andre Vincent Wenas. Ya, Greenpeace dan kebun sawit kali ini. Nah, ini sebetulnya catatan yang sudah cukup lama yang pernah ditulis oleh Bapak Insinyur Maruli Gultom, seorang profesional, mantan direksi di berbagai perusahaan, pernah menangani kebun sawit dan menjadi advisor di mana-mana. Nah, beliau pernah menuliskan catatannya tentang LSM internasional yang mempengaruhi LSM lokal yang akhirnya malah mengganggu perkembangan atau pembangunan di Indonesia ini. Nah, begini catatan dari Bapak Insinyur Maruli Gultom yang diberi judul Greenpeace Arogansi Kolonial. Begini. Ya, sahabat, dimulai dari judul berita di Kompas dulu. Judulnya Kebun Sawit Bangkrut, Seorang Ibu Bakar Diri. Demikian judul berita harian Kompas 13 November 2008. Keluarga Mas Hudi sempat menikmati manisnya kehidupan berkat penghasilan miliaran rupiah per tahun dari 130 hektar kebun sawit miliknya. Ketika harga buah sawit terjun bebas dari waktu itu Rp1.500 menjadi hanya Rp500 per kilogram, keluarga ini kontan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Ongkos produksi sudah lebih tinggi dari harga jual. Istri Mas Hudi pun putus asa lalu bunuh diri. Sahabat, hancurnya harga minyak sawit adalah malapetaka bagi bangsa Indonesia. Nah, ini catatan Pak Maruli Gultom ini masih tetap relevan untuk menjadi pelajaran bagi kita semua di saat ini. Sahabat, lebih dari 2 juta keluarga menggantungkan hidupnya pada kebun kelapa sawit miliknya. Harga minyak sawit yang melambung 2 tahun terakhir saat itu telah membuat kehidupan petani sawit sangat sejahtera. 2 juta keluarga lainnya mendapat nafkah bekerja di perusahaan perkebunan besar. Mereka turut menikmati berkah meningkatnya harga minyak sawit berupa bonus akhir tahun dan berbagai fasilitas kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian, masih ada jutaan keluarga yang mendapat penghasilan dari berbagai kegiatan penunjang usaha perkebunan kelapa sawit yang bekerja di berbagai industri hilir di sektor distribusi dan perdagangan terkait minyak kelapa sawit. Ringkasnya, industri minyak sawit adalah sumber kehidupan bagi puluhan juta jiwa rakyat Indonesia. Di sisi lain, negara menerima pemasukan puluhan triliun rupiah dari pungutan ekspor minyak sawit dan berbagai pajak yang dipungut dari sektor perkebunan, kelapa sawit, serta industri hilirnya. Merosotnya harga minyak sawit di pasar dunia telah memiskinkan jutaan keluarga Indonesia. Harga yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya produksi telah mengakibatkan kerugian atau negatif income bagi petani kelapa sawit maupun perkebunan besar. Dikhawatirkan industri perbankan pun akan terkena dampaknya. Petani dan perkebunan besar tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya membayar bunga pinjaman, apalagi cicilan pokok. Sahabat, sadar atau tidak, seluruh rakyat Indonesia pun terkena dampaknya karena negara kehilangan penerimaan puluhan triliun rupiah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Perkebunan kelapa sawit dan industri hilirnya sangatlah vital bagi kehidupan bangsa Indonesia. Penurunan harga CPO adalah malapetaka bagi jutaan rakyat Indonesia. Minyak sawit, sahabat rakyat Indonesia ini, dimusuhi LSM Barat. Minyak sawit yang tidak dapat tumbuh di belahan bumi utara adalah momok yang menakutkan bagi kedelai dan minyak sayur lainnya yang menjadi produk andalan petani Eropa dan Amerika. Banyak alasan mengapa minyak sawit lebih layak menggantikan minyak kedelai. A. Tanaman kedelai sangat tidak bersahabat dengan lingkungan karena membutuhkan lahan 10 kali luasan yang dibutuhkan kelapa sawit untuk memproduksi jumlah minyak yang sama. B. Daya serap karbonnya sangat rendah, jauh di bawah kelapa sawit yang daya serap karbonnya setara dengan hutan sekunder. C. Tanah untuk pertanian kedelai yang adalah tanaman musiman berulang-ulang harus diolah setiap tahunnya yang mengakibatkan pencemaran terlepasnya karbon dioksida dari tanah ke atmosfer. Sementara kelapa sawit baru ditanam ulang setiap 25 tahun. D. Biaya produksi minyak sawit yang lebih rendah mengakibatkan minyak kedelai tidak mampu bersaing. E. Kandungan trans fatty acid atau TFA
yang berbahaya bagi kesehatan yang ditemukan di minyak kedelai telah mendorong konsumen beralih ke minyak sawit yang bebas TFA atau trans fatty acid. Sahabat, tidak dapat dihindari, dominasi minyak kedelai akhirnya tergeser oleh minyak sawit. Pada tahun 2004, penjualan minyak sawit melampaui volume minyak kedelai. Akibatnya, tekanan terhadap minyak sawit Indonesia semakin gencar dan keras dilakukan oleh LSM Barat. Kampanye anti sawit dengan jargon cinta orang utan, penyelamatan paru-paru dunia, pemanasan global, dan perubahan iklim menjadi isu strategis untuk menghambat minyak sawit di pasar dunia. Kekuatan finansial di belakang LSM Eropa berhasil membentuk opini bahwa minyak sawit adalah musuh lingkungan dan karena itu dilarang untuk digunakan sebagai bahan bakar nabati atau biofuel. Bahkan harus dilarang masuk ke pasar Eropa. Sahabat, tidak pelak lagi harga CPO pun anjlok jauh di bawah harga minyak kedelai, mengakibatkan penderitaan bagi jutaan petani sawit dan keluarganya, serta tewasnya Nurjani, istri Mas Hudi tadi, bunuh diri karena putus asa kebahagiaannya dirampas oleh LSM Eropa. Nah, sekarang bagaimana menjadi bangsa yang bermartabat? Kata-kata Bung Karno, tidak ada satu bangsa di dunia ini yang layak memerintah bangsa lain. Begitu kata Bung Karno saat memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-50. Tidak ada bangsa yang dapat memerintah bangsa lain sebaik bangsa itu sendiri. LSM Eropa seperti Greenpeace dan LSM lainnya dengan kekuatan ekonomi raksasa di belakangnya memposisikan diri sebagai polisi dunia yang menentukan hitam putihnya suatu negara. Mereka menentukan aturan yang harus dipatuhi oleh dunia, terutama negara berkembang. Mereka bahkan merasa dirinya adalah penguasa kolonial yang berhak untuk berbuat apapun di negeri orang. Dengan kekuatan uangnya, berulang kali Greenpeace dengan bebas menghadang dan mencorang-coreng kapal pengangkut CPO di pelabuhan negara berdaulat Indonesia. Luar biasa. Cukup sudah pelecehan dan penghinaan ini. LSM nasional harus mampu mengawal sendiri industri bangsanya berjalan di koridor yang aman, tidak merusak lingkungan dan habitatnya. Sahabat, Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, yang harus menjaga martabatnya dalam pergaulan dunia. Untuk itu, undang-undang dan peraturan telah dibuat dan ditetapkan berkesesuaian dengan norma-norma yang diterima masyarakat internasional. LSM nasional harus mampu mengusulkan penyesuaian undang-undang dan peraturan terkait dengan perkembangan dunia yang berubah dengan cepat. Lebih dari itu, LSM nasional harus pula mampu mengawasi pemerintah dalam penegakan hukum secara tegas. Mengawal dan mendidik dunia usaha bekerja sesuai norma dan prinsip internasional. Membantu pemerintah untuk menyempurnakan dan menjamin ditegakkannya peraturan dan hukum yang berlaku adalah dua peranan penting yang harus dipikul oleh LSM nasional dengan penuh dedikasi. Namun, untuk dapat menjalankan peranannya secara mandiri, sejajar dengan LSM luar negeri, negara dan masyarakat Indonesia haruslah bertanggung jawab mendukung pembiayaan kegiatan LSM nasional. Ketergantungan banyak LSM nasional kepada dana dari LSM dan instansi lain di luar negeri haruslah dihentikan. Hanya dengan demikianlah LSM Indonesia bisa berdiri tegak, tidak lagi membungkuk di hadapan LSM dunia. Berikutnya adalah siapa mengotori, dia harus membersihkan. Begini, sahabat, pola pikir yang beranggapan bahwa fungsi hutan Indonesia adalah untuk menyerap pencemaran karbon dunia adalah pola pikir yang sesat. Begitu menurut Pak Maruli Gultom. Adalah fakta bahwa 80% pencemaran karbon dunia yang menciptakan gas rumah kaca penyebab pemanasan global berasal dari alat transportasi dan pabrik-pabrik di negara Eropa dan Amerika Serikat. Hutan alam di dua benua itu yang seharusnya menyerap gas karbon yang mereka hasilkan telah mereka tebang habis
Mereka mengotori udara dan tidak punya hutan untuk membersihkannya. Karena itu, negara-negara adikuasa itu mendatangi negara-negara pemilik hutan tropis dan mendiktenya untuk menghisap setiap kotoran gas karbon yang mereka buang. Prinsipnya, kalau tidak mampu membersihkan, jangan mengotori. Mereka harus menghentikan pencemaran yang mereka lakukan. Janganlah berlagak seperti seorang tuan menyuruh hambanya membersihkan kotoran tuannya. Zaman perbudakan sudah berlalu. Hutan Indonesia adalah milik bangsa Indonesia dan digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Prasyaratnya adalah adanya perencanaan tata ruang dan wilayah yang baik. Itu kuncinya. Sahabat, sebagai penutup, sangatlah tidak adil bila LSM Eropa menghalanginya, terlebih bila alasannya untuk membersihkan kotoran mereka. Adalah adil bila dunia membiarkan Indonesia memanfaatkan lahannya secara bertanggung jawab demi kesejahteraan rakyatnya, termasuk untuk perkebunan sawit. Begitu catatan dari Bapak Maruli Gultom. Demikian sahabat, pandangan tentang peran LSM Indonesia yang seringkali didikte oleh LSM luar dan bagaimana LSM luar negeri ini seringkali bertindak sebagai polisi dunia yang mendikte negara-negara berkembang. Padahal mereka sendiri yang mengotori lingkungan dan kita yang harus membersihkannya. Semoga bisa memberikan pandangan perspektif yang lebih adil. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.